langsung bisa bisa melakukan setting di masing-masing instalasi yang sudah dimiliki ya. Eh, Kegiatannya nanti dipandu sama Mas Aji. Silakan apabila ada pertanyaan teman-teman bisa langsung bertanya dan berdiskusi karena bentuknya ini workshop secara online ya, jadi lebih santai gitu sifatnya. Mungkin itu saja saya kembalikan. Terima kasih semua, Mbak Nurma. Oke, terima kasih Pak Pangki atas sambutannya. Sekarang kita masuk dalam sesi QT klinik yang akan dipandu oleh Mas Aji Nugroho. Untuk waktu dan screen-nya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nurma atas waktunya. Aku langsung izin aja sharing eh, sedikit apa yang mau kita lakukan pada siang hari ini. Nah, ini kita ada hari ini ada coaching klinik. Jadi nanti Bapak Ibu yang saat ini sudah join, saya boleh ingin tahu siapa yang sudah menginstal atau mendownload PRTG, boleh raise hand di status, saya boleh lihat dulu. Oke, ada ya beberapa sudah ini. Kalau misalnya belum, nanti bisa melakukan instalasi langsung. Tadi sudah dilakukan blast by info dari Mbak Nurma, atau bisa langsung mendownload ke dari website Replace Lab. Ya, nah ini saya langsung lanjut. Nah, untuk agenda siang hari ini kita ada sedikit review untuk atau refresh yang kemarin PRTG IoT Overview, dan kemudian ada PRTG How To. Dan di sini ada create group, add devices untuk IoT-nya, dan kemudian sensor-sensor yang akan kita butuhkan. Kemudian kita akan membuat sedikit map dan dashboardnya, dan ada sedikit kita membuat reportingnya di sini. Nah, nanti bisa Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan notes atau chat saja langsung, nanti bisa di aku minta tolong Mbak Nurma untuk reminder untuk pertanyaan-pertanyaan supaya nanti bisa sambil jalan kita membahasnya. Oke, ini kita ada sedikit ada how to, kemudian aku lanjut saja. Kita ada langsung ke PRTG overview. Oke, untuk di PRTG overview ini eh, waktu beberapa minggu lalu kita sudah ada webinar tentang IoT. Nah, beberapa device dari IoT adalah seperti yang digambar, ada tipe-tipe sensor yang diperlukan, kemudian eh, dihubungkan dengan IoT gateway. Nah, dari IoT gateway apa saja sih yang diperlukan di sini? Tentunya ada sensor atau protokol yang dibutuhkan, yaitu antara lain ada JSON, Modbus TCP, SNMP, SNMP Custom, MQTT. Ini untuk dipakai untuk monitoring. Jadi bisa semuanya diaktifkan atau salah satu, atau eh, bisa di custom di sini. Nah, kemudian bisa kita langsung jalankan PRTG monitoring. Nah, untuk siang hari ini dari kami dari PT 521 menggunakan ada 3 macam IoT gateway, yakni yang pertama AKCP SPC series, yang kedua ini untuk yang dipakai untuk di data center, kemudian AKCPSP2 Plus ini biasanya untuk dipakai di eh, Soho ataupun untuk factory. Kemudian ini kita menggunakan salah satu produk dalam negeri dengan TKDN dari produk dari Jawa Timur, Sidoarjo. Ini Nbox IoT, ini juga bisa dilihat di websitenya juga semuanya ya. Nah, ini kita akan menggunakannya sensor-sensor apa saja yang akan kita tambahkan di sini. Nah, untuk kelanjutannya kita akan langsung masuk ke PRTG How To. Aku langsung masuk ke bagian web. Oke, bagi yang sudah pernah menginstal atau setelah menginstalkan atau sedang atau sudah menjalankan, kita biasanya akan menggunakan PRTG Network Monitor. Nah, di sini ada eh, eh, login name dan password yang harus kita isi. Defaultnya adalah PRTG admin dengan passwordnya PRTG admin. Kita tinggal login.
Masuk di sini. Oke, sebentar agak lama saya coba untuk menggunakan IP data center. Nah, ketika kita masuk sebagai administrator, ketika tadi sudah masuk PRTG admin dengan PRTG admin sebagai passwordnya, kita akan melihat desktop di depan seperti ini. Nah, dari desktop ini kita langsung masuk ke bagian devices. Nah, ketika kita menginstal, kita mendapatkan informasi pertama adanya local probe dan PRTG core server. Ini default yang sudah ada di PRTG. Sedangkan untuk probe device ini ketika kita menginstal biasanya kita mendapatkan auto discovery dan kita akan mendapatkan beberapa tipe-tipe sensor di sini. Ada core health, kemudian probe health dan system health. Nah, ini karena saya ada sedikit tadi saya siang tambahkan database, jadi untuk sensor database saya tambahkan di sini. Nah, kemudian kita akan lanjutkan, kita akan membuatkan sebuah grouping dulu. Ini groupingnya boleh bebas, ini bisa berdasarkan nama kantor, kemudian bisa berdasarkan lokasi, bisa berdasarkan perangkat-perangkat yang akan kita tambahkan. Nah, saya contoh karena kita akan membahas IoT di sini, kita membuat IoT group di sini. Kita membuat IoT group, kemudian kita tambahkan di sini teksnya. Nah, ini langsung kita klik OK. Nah, nanti kita akan terlihat di sini IoT Group. Nah, ini misal kita bisa dapat ganti misalnya nama kantor kita, misalnya eh, namanya HO misalnya atau PT Teknologi atau PT X gitu ya. Kemudian kita tambahkan misalnya mau tambahkan subgrupnya juga bisa berdasarkan area, berdasarkan cabang, berdasarkan apapun yang Bapak Ibu inginkan di sini. Kemudian kita akan tambahkan di sini, kita akan menambahkan device. Nah, tadi kita akan menyinggung ada 3 device yang di sini. Ada AKCP SPC, kemudian AKCP 2, SP2 Plus, dan Nbox IoT. Nah, ini sebagai kita tambahkan untuk AKCP-nya dulu. Kita tambahkan. Ini bisa dilakukan kalau Bapak Ibu punya IoT gateway merek lain, boleh, bisa. Cara penambahannya seperti ini, bisa. Kita cukup masukkan IP-nya. Dipastikan juga kita bisa memilih di sini auto discovery ataupun no auto discovery. Kalau auto discovery atau recommended di sini semua sensor yang ditangkap oleh PRTG terhadap si IoT itu akan dimunculkan semua. Nah, kita tinggal masukkan yang paling penting adalah mengaktifkan SNMP. Nah, saya menggunakan SNMP defaultnya saja, menggunakan public. Nah, biasanya ada beberapa perangkat-perangkat IoT itu menggunakan MQTT. Ada namanya MQTT broker. Nah, ini kalau di MQTT broker cukup memasukkan username dan password. Biasanya kalau di MQTT ini eh, berdasarkan open source, biasanya dari Linux ataupun produk lain ya, dari Raspi ataupun dari beberapa open source yang lain. Nah, ini bisa dimasukkan username, root, dan passwordnya root. Kemudian portnya adalah 1883 sebagai defaultnya. Nah, kemudian kita tinggal klik OK. Nah, kita tambahkan lagi device yang lain. Misalnya kita tambahkan device ACP SP2 Plus. Ini taggingnya juga sebenarnya untuk tagging ini bisa ditambahkan atau tidak, itu nggak apa-apa. Kemudian ini SNMP, jangan lupa. Kemudian kita tambahkan satu device terakhir, ini yang Nbox.
Jadi kalau Bapak Ibu menanyakan, Mas, apa perlu hanya IoT yang disebutkan di IoT Gateway yang disebutkan di presentasi? Enggak juga. Jadi device IoT Gateway merek apapun dan dia support dengan IP dan dia support dengan SNS defaultnya itu bisa ya, kita tambahkan di sini, bisa dilakukan monitoring. Nah, ini semuanya karena SNMP community name-nya sama, kita tambahkan. Nah, biasanya kita akan coba apakah benar sih run auto discovery-nya tadi. Nah, ini sambil kita menunggu discovery sensor-sensor apa saja yang ditangkap oleh PRTG terhadap AKCP SPC. Nah, kita sambil menunggu di sini, kita bisa menambahkan sensor yang lain misalnya. Kita cukup add sensor sebagai default. Kalau kita ingin melihat availability-nya dari terhadap device, kita cukup menambahkan sensor ping. Kita tambahkan di sini sensor ping. Kemudian kita create. Kita refresh, kita lihat dulu di sini. Nah, ini dia. Satu sensor sudah kita tambahkan. Nah, di sini tadi auto discovery juga mendapatkan sensor ping. Jadi metodenya bisa berbagai macam. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nggak mau repot, ketika menginstal PRTG pertama, dia akan menanyakan opsi, yakni auto discovery atau non auto discovery. Misalnya Bapak Ibu, saya pinginnya saya tinggal dulu deh sambil dia scanning network atau scanning IoT gateway-nya, ya udah pakailah yang auto discovery dan itu nanti akan diketemukan di sini. Biasanya jumlah sensor itu dia sesuai yang dia hanya dapatkan. Tapi biasanya kan kita kan hanya pingin yang lebih dari IoT gateway ini. Kita misalnya keperluan untuk IoT gateway apa saja sih? Pingin mengukur suhu, pingin mengukur kelembapan, pingin mengukur voltase misalnya dalam listrik, kemudian apakah bisa dia mendapatkan analog input di sini, misalnya ada perangkat menggunakan analog input dengan voltase, apakah dia bisa gitu, karena auto discovery biasanya tidak sampai menggrab informasi tersebut, jadi harus menggunakan metode yang lebih spesifik lagi. Di sini kita bisa menambahkan menggunakan salah satunya adalah SNMP custom. Biasanya menggunakan SNMP custom kita membutuhkan yang namanya MIB atau object identifier untuk nomor yang ada di perangkat. Ini biasanya perangkat ini nomornya sangat spesifik ya. Jadi tidak semua perangkat sama biasanya di sini. Nah, di sini saya sudah mencoba ini. Saya ada beberapa web browser. Di sini ada AKCP, kemudian AKCP SP2, saya buka semuanya. Nah, saya ingin lihat menggunakan si AKCP, si SPC Plus ini, saya mau mengaktifkan yang namanya temperatur. Saya mau lihat dulu. Di sini saya tinggal melihat di sini ada SNMP OID. Nah, tinggal saya menambahkan SNMP OID. Di sini ada banyak sekali SNMP OID. Kita biasanya kalau temperatur berhubungan dengan satuan derajat ya biasanya. Maka kita ambil description-nya adalah temperature degree. Nah, ini menggunakan sintaknya integer, kemudian inilah nomor OID-nya. Nah, ini list OID ini setiap perangkat akan berbeda-beda. Jadi misalnya AKCP dicontohkan di sini AKCP SPC dengan SPC SP2 Plus dengan Nbox IoT akan berbeda-beda. Nah, kemudian dari sini kita kembali lagi kita menambahkan melalui SNMP custom. Kita mau lihat. Karena yang paling mudah sebenarnya untuk menambahkan di PRTG untuk khususnya untuk IoT itu cukup dengan SNMP custom. Misalnya kita unit value-nya adalah
value, kemudian unit stringnya kita ganti Celsius. Nah, dari sini kita bisa lihat kita ganti di sini namanya temperatur. Ini misalnya ini beberapa sensor yang tidak kita butuhkan bisa kita hapus. Oh ya, ketika Bapak Ibu menginstal PRTG, misalnya trial version ini, sensor yang dibuka adalah sensor secara unlimited, jadi tidak terbatas jumlahnya. Ketika selama 30 hari, setelah 30 hari pemakaian, sensor tersebut akan berubah hanya menjadi 100 sensor saja. Jadi kalau misalnya di rumah atau di kantor ataupun di pabrik ataupun di tempat usaha misalnya dengan 100 sensor aja saya hanya membutuhkan misalnya untuk IoT itu sudah sangat cukup sekali. Jadi PRTG bisa digunakan secara free version atau dalam bahasa Indonesia adalah gratis gitu. Nah, ini sambil saya install, kita tunggu. Mungkin Mbak Nurma boleh dibantu, ada pertanyaan nggak ya di chat? Nah, ini dia. Di temperatur di IoT ini sensor yang sudah terbaca adalah 27 derajat Celcius. Jadi kita lihat di device lagi bahwa di AKCP ini ada temperatur 27 derajat Celcius. Nah, ini untuk di AKCP yang SP2 saya juga menambahkan sensor humidity. Nah, saya mau lihat di SP2 ini ada nggak sih sensor humidity gitu ya. Dan dia ada sensor untuk deteksi untuk kebocoran air atau liquid. Nah, ini dalam sekarang ini adalah dry. Kita lihat di sini humidity. Kita lihat. Di sini humidity. Kalau humidity pasti berhubungan dengan persentase atau persen. Nah, kita lihat di sini adalah humidity persen. Nah, kita lihat di sini ada OID. Pastinya beda juga. Kita coba tambahkan di sini. Nah, di sini banyak sekali SNMP custom, ada SNMP custom advance, ada SNMP custom string. Nah, kalau untuk SNMP custom string dia hanya menampilkan data-data atau OID yang berhubungan dengan string. Misalnya kita tambahkan persentase, kita tambahkan humidity. Oke, di sini sudah saya lihat humidity. Belum kebaca. Oh, oke. Sekarang humidity di ruangan kami, di ruangan sebelah, kebetulan ini sensor saya pasang di sebelah, ini sekitar 43%. Dan ini kita bisa memberikan adjustment, misalnya kita berikan enable alert, misalnya kalau apa di atas sekitar di atas 80% atau di atas limitnya atau misalnya atas rata-rata warning misalnya sangat gerah misalnya, atau bisa kita ganti dengan kalimat yang lain. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Jadi kita berikan batasan ketika dia di daerah orange dia akan mengirim memberikan notifikasi, di daerah merah dia akan memberikan notifikasi. Kemudian kita bisa setting di notifikasi di sini di triggernya.
Ini bisa kita custom atau kita tambahkan. Nah, ini untuk yang di device IoT SPC atau AKCP. Nah, khusus yang di device IoT ini saya setting sebagai mungkin Bapak Ibu kalau misalnya pernah lihat PT 521 ketika ikut event IoT selalu membawa box warna putih eh, untuk koneksi listrik ya. Ini saya menggunakan IoT-nya. Saya coba lihat di sini. SNMP custom karena dia untuk produk di IoT-nya di sini menggunakan ada beberapa perangkat adalah Schneider IEM 2050. Hanya saja mungkin untuk di beberapa pabrikan ini tidak dibuka semuanya untuk eh, protokol-protokolnya. Dia harus menggunakan dari software dari eh, produksi tersebut atau dari distributor tersebut. Misalnya Schneider berarti harus menggunakan ada suatu aplikasi dari Schneider sendiri. Nah, di sini kita ada namanya digital input, kemudian analog input. Nah, di sini adalah sensor-sensor yang terkoneksi dari sensor-sensor listrik yang terkoneksi ke N-box IoT tadi. Nah, ini misalnya ada panel instrumen, kemudian secara web base-nya seperti ini. Nah, kita lihat karena dia menyediakan MIB juga. Nah, untuk MIB yang seperti ini, nah ini Bapak Ibu bisa download secara gratis juga namanya Pezler MIB Importer. Itu dari PRTG juga. Nah, ini bisa Bapak Ibu tambahkan. Saya coba analog karena di sini menggunakan OID. Jadi kalau menggunakan OID ini dia akan sistemnya akan lebih spesifik, lebih terukur langsung menuju ke titik. Kita nyoba analog input. Kemudian untuk yang lain adalah seperti default saja settingannya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita lihat di sini. Oke, analog input kita sudah melihat ada 23 volt masuk. Ini saya menggunakan analog input biasa, jadi kayak koneksi kayak semacam potensio. Saya menggunakan ini. Nah, kemudian bisa kita lihat. Nah, kita bisa juga setting juga alertingnya, misalnya sama seperti tadi. Kita mau tambahkan, bisa. Oke, untuk mungkin Mbak Nurma boleh dibantu Mbak untuk pertanyaan. Ada pertanyaan mungkin saya nggak lihat di chat, mungkin boleh dibantu Mbak. Oh, Untuk pertanyaannya dari Pak Henry Susanto. Produk AKCP ini apakah ada juga untuk sensor arus, tegangan, daya, dan KWH meternya? Jika ada, bisakah di-share atau disimulasikan di PRTG-nya? Oke, untuk produk dari IoT Gateway yang ini ada Pak, Bapak bisa langsung ke website dari AKCP-nya, itu disediakan juga untuk gateway dengan sensor-sensornya. Jadi dan itu bisa langsung dikombinasikan atau diintegrasikan dengan PRTG-nya langsung, Pak. Jadi karena
Di sana ada voltage meter untuk panel. Kalau dari AKCP, kalau dari produk branded ya biasanya kalau boleh saya sebutkan di sini selain merek, itu sensor akan mengikuti brandednya. Misalnya AKCP, jadi dia akan mengikuti sensornya adalah sensor dari AKCP. Misalnya ada voltage meter, kemudian voltage sensor, kemudian ada lagi untuk suhu atau humidity dia menggunakan produk-produk branded. Berbeda dengan misalnya kalau kita menggunakan yang dari produk lokal, misalnya kayak eh, contohnya yang Nbox IoT. Nah, Nbox IoT misalnya itu menggunakan sensor-sensor custom. Jadi bisa produknya apa, sensornya apa, bisa asal dengan di si Nbox IoT-nya sudah terdefine untuk di sana sensornya, itu bisa langsung di customize atau bisa diintegrasikan di sana. Jadi kalau pertanyaan dari Pak siapa Pak itu Mbak tadi, sorry maaf. Izin kedengeran Pak? Ya silakan. Ya, maksudnya perangkat ini nanti kalau kita pasang di gardu PLN tuh misalkan di rumah kita kan ada tuh gardu distribusi. Nah, kita rencana mau pasang itu, terus biar tahu sistemnya kayak SCADA gitu lah ya, bisa melihat dari jauh. Nah, ini kalau ini kita lingkupnya diperkecil di lingkungan universitas misalnya. Kita punya beberapa gardu distribusi. Nah, biar kita tahu pemakaian tiap gardu itu misalkan fakultas A, B, C. Nah, kan kalau ada sensor itu bisa kita pasang tuh alatnya di gardu. Ini ya ada tegangan tidak seimbang atau harus berlebih. Nah, itu ada juga ya Pak ya untuk produk Ada Pak. AKCP. Ya, dari produknya ada untuk sensor voltage namanya, voltage apa tadi saya ada beberapa, saya agak panjang dia ini. Dia untuk voltage, khusus voltage, dan kemudian bisa eh, apa? Bisa diintegrasikan Bapak dengan tadi yang diberikan notifikasi atau apa, nanti bisa arus yang masuk berapa, kemudian misalnya terjadi over atau terjadi lebih rendah, itu akan memberikan notifikasi apa, itu bisa langsung diintegrasikan Pak. Itu bisa Pak di sana. Jadi selain produk AKCP juga untuk produk yang lain juga sebenarnya mumpuni juga sebenarnya gitu. Nah, ini kita langsung lanjut. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan boleh di chat juga nggak apa-apa. Nanti saya juga bisa back lagi. Kita akan lanjut ke dalam pembuatan map. Di sini untuk pembuatan map sebenarnya untuk di PRTG ketika kita menginstal secara baru itu objek ini tidak ada sama sekali. Biasanya hanya diberikan satu atau dua, biasanya satu berupa magic map. Nah, ini kita bisa create di sini, kita tambahkan add map. Kemudian katakanlah kita mau map tentang IoT atau kita bisa tambahkan di sini. Kebetulan layar untuk map layoutnya di laptop saya cukup lebar, jadi saya menggunakan resolusi yang disesuaikan. Kemudian untuk bisa dipublish atau bisa dilihat secara terpisah atau di public, ini kita harus allow public access. Kemudian kita create, kan ketemu dengan namanya map designer. Nah, biasanya kayak kalau kita ketemu dengan The Dude ataupun Visio itu hampir mirip ya. Cuman kalau di PRTG ini apa yang sudah kita setting di device akan muncul di sini. Nah, contohnya di sini ada IoT group. Kita sudah membuat di sini ada beberapa sensor di sini, dan di sebelah kanan ini adalah icon-iconnya. Untuk icon-iconnya sendiri ini defaultnya ada beberapa macam. Jadi kita bisa customize atau bisa drag and drop, jadi sensor kiri ketemu dengan sensor kanan. Misalnya kita contohkan misalnya sensor ping dari IoT pertama, kita tambahkan misalnya kita ambil IoT, berarti saya ambil icon inilah. Nah, dia akan berubah. Kemudian kita bisa lihat, misalnya kita uptime, misalnya kita mau uptime bentuknya beda deh, saya mau jangan yang gambar, bisa nggak ya? Nah, ini disesuaikan sebenarnya, gambar-gambar ini disesuaikan dengan kreativitas dari Bapak Ibu di sini.
Jadi kita bisa melihat top 10 ya, kemudian kita bisa melihat icon-iconnya, misalnya kita lihat ganti lagi, misalnya uptime kita ganti dengan logo-logo lain bisa. Atau misalnya kalau kita membutuhkan gambar grafik misalnya, biasanya kalau yang tipe tim manajemen biasanya pinginnya lihat lihat apa namanya, lihat sensornya dalam bentuk grafik. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Kita bisa track. Mau pertanyaan? Ya, silakan Pak. Kalau misal nih, kan biasanya kalau ada sistem SCADA, itu kan ada kayak semacam gambar-gambar, terus kayak misalkan tangki itu dalam kondisi berapa persen, kosong, penuh, atau dia separuh, atau berapa, gitu. Ada nggak di situ? Kalau yang dari tangkapan dari SCADA kan berupa sensor biasa, Pak, biasanya, Pak. Jadi kalau dari SCADA kan ketemunya PLC, PLC ketemunya nanti akan seperti ini nanti jatuhnya. Jadi kita bisa create sendiri atau misalnya, jadi misalnya kalau kalau yang di Gantikan SCADA-nya, bisa nggak? PRTG ini Monitoringnya aja. monitoring di SCADA-nya saja. Ya, kita menggantikan. Gimana Pak maksudnya? Maksudnya menggantikan si SCADA-nya. Kalau Kalau mengganti, ya, kalau misalkan ada water oh levelnya, kalau ada di oh ya, tangki gitu, tangki dari kosong sampai mm, di punya kalau PT sampai kita juga nggak bisa grafik. sampai grafik seperti gambar misalnya di SCADA kan ada gambar grafik, misalnya tangki levelnya turun dia akan ikut turun ya kalau nggak salah Iya, ya. iya. Nah, kalau semacam itu di ininya belum bisa sih Pak. Di PRTG paling memberikan grafiknya sesuai map seperti ini contohnya, atau static grafik misalnya dalam bentuk kayak gambar gambar contohnya kayak saya punya map kayak smart city misalnya di sini. Nah, ini saya ngambil contoh dari gambar-gambar atau dari view mapnya adalah map dari eh, Google, atau saya tangkap ambil dari image yang dari Google, saya import atau saya uploadkan di sistem di SCADA-nya. Kalau seingat saya sih Pak seperti itu. Kalau di PRTG sendiri paling saya akan cek lagi ya, karena posisinya dia akan menggunakan custom custom HTML di sini pastinya. Dia akan menggunakan custom HTML. Kalau untuk di luar apa? Di luar icon yang ada gitu. Jadi paling di sini kita lihat di sini ada external link, kemudian ada HTML, code HTML-nya. Nah, itu paling diambilnya dari sini sebenarnya. Itu ya email yang Kalau embed untuk doang di atau bisa apa gitu? gimana Pak? Sorry Pak, Nah, suaranya agak putus-putus HTML Pak. itu embed doang atau kita bisa memang benar-benar coding HTML sana? Biasanya kita embed Pak, embed saja sih. Jadi Bapak sudah membuatkan alamatnya, tinggal kita copy, kemudian kita drop di sini dalam bentuk external link. Oke. Jadi apa gitu. Terus kalau ini biasanya ada ini code, biasanya ini code biasa. Kayak misalnya kita mau menambahkan garis, berarti ada apa namanya, kurung buka kurung tutup image sama dengan image source sama dengan apa gitu. Kalau untuk Dengan C. gambar-gambar yang untuk kalau untuk gambar-gambar di PRTG ini adalah defaultnya extension PNG Pak. Jadi untuk PNG. JPEG dia nggak bisa untuk Ini nggak bisa ya? JPEG, tapi GIF nggak bisa Pak. Dia di PNG semua. Oke. Jadi semua di PNG kan. Jadi kayak contoh yang gambar ini saya menggunakan image-nya itu menggunakan PNG. Ini contohnya. Sorry, sebentar. Kalau nggak salah ini PNG nih ininya.
Oke, kalau ini coba saya lihat di sini. Ya, ini ada PNG, Pak. Di sini saya menggunakan PNG semua. Nah, ini bisa untuk map-nya bisa di customize dan bisa hak aksesnya pun bisa di beda-bedakan. Jadi kita tinggal bisa bikin map banyak, nanti eh, otoritasnya misalnya si A, si B, si C, si D menggunakan apa gitu. Dia bisa melihatnya beda gitu. Jadi lebih lebih enak lagi ketika punya apa software solusi sendiri, kemudian PRTG sebagai eh, komplitnya di sini untuk monitoring lebih bagus lagi di sini. Nah, ini bisa untuk mapnya bisa di kita desain lagi tadi. Nah, kemudian untuk lanjutnya setelah map biasanya adalah berhubungan dengan report. Bagaimana sih kalau di PRTG kita mau lihat di reportnya seperti apa? Nah, di PRTG sendiri untuk report itu ada template-nya. Jadi bisa dilakukan secara template. Di sini PRTG menyediakan template, report template-nya banyak. Jadi berupa gambar dan daftar tabelnya, kemudian hanya tabelnya saja. Biasanya ini untuk tim analis, IT analis, infra ataupun network analis. Kemudian biasanya kalau untuk tim manajemen biasanya menggunakan grab only karena pinginnya kan lihatnya adalah data grafik yang naik turun biasanya itu ya. Dan itu bisa kita lihat, kita bisa formatkan dalam bentuk kertasnya macam-macam untuk outputnya mau portrait ataupun landscape. Nah, kemudian kita bisa milih apa yang mau kita tampilkan sebagai report di sana. Di sini tadi ada AKCP sebagai AKCP-nya, kemudian per sensornya di sini ada analog input dan segala macam. Nah, ini bisa kita pilih di sini. Kemudian bisa di schedulekan untuk reportnya. Bisa pembuatan reportnya itu dalam spesifik ya, dalam jam, kemudian minggu, hari, dan biasanya atau kita buatkan dalam bentuk periode tertentu. Atau biasanya kalau misalnya tim manajemen saya pingin reportnya secara random lah dari tanggal X sampai tanggal Y misalnya. Bisa nggak? Nah, itu bisa kita create-kan di sini. Jadi misalnya kita contohkan di sini saya ambil kata kasung. Nah, kemudian saya hanya ingin mengambil dari sisi AKCP-nya saja. Kemudian saya run, saya jalankan. Nah, ini kita bisa tampilkan periode, kita pingin periodenya kapan sampai tanggalnya berapa gitu ya. Cuman tadi kan kita baru menambahkan sensornya pada hari ini, jadi report tidak akan terbuat di sini. Dan ini report bisa outputnya bisa dalam bentuk HTML, kemudian bisa langsung di PDF kan. Gitu. Nah, ini untuk reportnya, atau bisa juga dari kita misalnya per device kita bisa lihat misalnya di sini saya mau lihat saya mau lihat historik datanya. Jadi kalau mau lihat report historik datanya juga bisa. Jadi kalau tadi report per per secara general, tapi kalau ada yang biasanya saya mau lihat historik datanya dong, historiknya. Nah, bisa. Jadi kita masuk ke satu sensornya, kemudian kita lihat di historik datanya, kita lihat dalam satu hari misalnya. Kemudian kita start.
Biasanya kita akan muncul untuk historik datanya untuk 1 hari adalah seperti ini. Nah, ini bisa dari tim misalnya dari tim analis ataupun tim yang lain akan historik datanya seperti ini, atau dia bisa melihat menganalisa nih network di pabrik atau network di kantor ataupun perangkat di data center misalnya IoT-nya nih kabelnya ternyata kurang bagus misalnya, atau ternyata ada anomali di sana, biasanya berupa apa, itu biasa langsung terekam di sana. Dan ini bisa file formatnya bisa dalam bentuk HTML, kemudian XML dan CSV, bisa di ekspor di sana. Kemudian untuk yang lainnya di sini ada namanya setup. Ini berhubungan dengan ketika kita bermain dengan dengan PRTG-nya ya. Jadi kalau dari tim IT misalnya infrastruktur itu bisa untuk PRTG ini apa report-reportnya ataupun hasil yang ditangkap di sini bisa dieksporkan dalam bentuk lain dari melalui API. Di sini ada PRTG API. Jadi untuk tim developer di pabrik atau developer di kantor ini sudah sangat apa namanya? Sudah sangat familiar sekali, mungkin sudah bosen mungkin ya lihat kode-kode ini. Di sini ada untuk live data, live grafiknya, historiknya ini bisa dijalankan di sana. Nah, gitu. Mungkin ada pertanyaan Mbak terkait IoT Mbak. Selain tadi ada SCADA. Ada nih Mas, Hmm? dari Pak Erik Long. Mudahan mana penggunaan AKCP dan Nbox? Oke, kalau mudahan mana kalau saya asal semuanya kalau di saya karena dua-duanya sudah saya pegang ya quote unquote ya mudah enggak, susah juga enggak karena sudah ada di informasi di sana. Cuman kalau saya kembalikan ke end user biasanya mereka akan eh, saya kembalikan lagi berhubungan dengan budget kah atau berhubungan dengan yang lainnya, karena dua-duanya juga memiliki file dokumentasi yang lengkap. Jadi untuk OID-nya lengkap, jadi untuk informasi-informasi data-datanya juga lengkap. Jadi dikembalikan lagi ke end Di user. Jadi saya prosesornya sih Pak. gimana Pak? Prosesor di bagian mana yang tersedia ini? Kalau banyak tersedianya ya, kalau katakannya saya menggunakan AKCP berarti saya harus bermainnya di environment AKCP. Kemudian dia tidak bisa di custom dengan sensor lain. Katakanlah saya mau membeli sensor OEM katakanlah di pasaran. Saya tidak bisa mengkombinasikan OEM tersebut dengan yang branded. Dalam hal ini mungkin AKCP saya sebutkan di sini. Nah, berbeda dengan katakanlah dengan Nbox misalnya. Nbox saya bisa saya membeli produknya, saya tinggal tanyakan saya punya produk Schneider, katakanlah di sini saya mempunyai voltage meter untuk Schneider. Nah, di Schneider apakah si Nbox ini sudah support semuanya dengan Schneider? Nah, itu juga perlu dikaji lagi karena eh, ada plus minusnya Pak, karena setiap di Nbox sendiri itu ketika dia menemukan sensor yang baru, dia akan mempelajari dulu Pak. Dia akan mempelajari, ada effort sendiri yang harus dia keluarkan atau dia usahakan untuk membaca. Jadi dipastikan ketika Bapak mempunyai sensor gitu ya, mempunyai sensor dan kemudian mempunyai IoT gateway apapun itu, dipastikan dulu apakah ini sudah support dengan IoT gateway-nya, apakah dia sudah bisa membaca di sana. Jadi katakanlah OEM ini berarti harus ada effort, katakanlah data data tertulisnya atau OID-nya minimal lah. SNMP dia udah ada SNMP-nya aktif, langsung PRTG akan ngambil. Tapi untuk spesifik sampai dengan informasi katakanlah kayak humidity ataupun temperatur yang tadi itu harus dipelajari lagi. Apakah benar nih nanti ternyata
ketika OID-nya dipasangkan ternyata dia tidak menimbulkan atau tidak mengeluarkan angka atau result yang diharapkan biasanya, atau blank ataupun tidak terdata ataupun malah error atau tidak, si sensor itu tidak terbaca sama sekali. Itu yang harus dipahami untuk ketika kita bermain dengan IoT ini. Oke, mungkin Mbak ada gitu Pak, boleh. Gimana Pak Erik, sudah terjawab Pak? Ya lumayan terjawab nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Pak Tapi Muhammad. Firebox ini kan dia kan lokal ya, berarti kita kan kontak ke orang lokalnya, supportnya ya lumayan mudah lah paling nggak ya. Betul Pak. Jadi kalau dari produk lokal biasanya apalagi ini sudah ada webnya dan TKDN ya. Kalau kita kan bermain, kalau untuk sekarang ini TKDN sangat penting sekali, dengan apalagi TKDN plus ISO. Nah itu dari webnya sendiri sepertinya sudah menyertakan informasi-informasi detail, dan apapun informasi yang Bapak butuhkan di sana juga ada nomor yang bisa dihubungi atau email yang bisa dihubungi gitu. Jadi apa namanya, ketika karena tidak semua IoT, sensor IoT itu akan apa dibuka informasinya, karena biasanya ada kebijakan-kebijakan tertentu gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Muhammad Taufan. Apakah selain brand AKCP, adakah brand lain yang bisa diintegrasikan dengan PRTG? Oke, Pak Muhammad Taufan, pertanyaan bagus sekali. Ini yang saya tadi bilang, untuk produk brand IoT gateway apapun itu sebenarnya bisa diintegrasikan Pak, asalkan dia support IP SNMP sudah dibuka, kemudian dia bisa minimal ya, itu minimal untuk SNMP-nya supaya kita bisa, paling enggak kita bisa mendapatkan availability untuk si IoT gateway-nya. Itu paling mudah ya. Terus kemudian fitur-fitur lainnya dia support untuk MQTT, kemudian SNMP custom, dan misalnya dia bisa dijalankan menggunakan JSON script. Nah, itu malah lebih semakin bagus lagi. So far untuk produk-produk yang di luar branded yang misalnya mungkin branded di luar yang saya sebutkan tadi, ini ketika saya mendapatkan dia sudah support SNMP, ya udah, itu udah dipastikan sudah bisa langsung dijalankan untuk kita integrasikan dengan PRTG gitu Pak. Oke. Mungkin Mbak, sepertinya semoga menjawab. Gimana Pak Topan, sudah terjawab Pak? Kita lanjut ke pertanyaan Pak Rizmi Lajuardi. Izin bertanya, untuk PRTG Network itu... Ya, terima kasih. Oke. Sudah jelas. Terima kasih Pak. Dari Pak Rizmi Lajuardi. Untuk PRTG Network itu cara pengecekan anomali jaringannya seperti apa ya? Apakah bisa dipraktekkan? Oke, ini pertanyaan bagus dari Pak Lajuardi Pak ya, Mbak? Ya, Pak Rizmi Lajuardi. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini paling mudah untuk melihatnya dari ketika kita lihat di probe device ataupun ketika kita melihat di sensornya. Contoh, kalau misalnya ada terjadi suatu anomali terhadap satu perangkat, kita paling tidak kita bisa mengacu ke ping time, kemudian kita bisa mengacu kepada salah satunya uptime, kemudian kita bisa mengacu pada beberapa sensor di sini untuk traffic misalnya. Terus kemudian kita bisa melihat dari CPU usage-nya, kalau dia ada CPU usage, kemudian memori dan disk usage-nya. Biasanya kalau penggunaan NOR grafik biasa ya, tidak terjadi spike ataupun tidak terjadi manteng di atas gitu ya, CPU usage-nya, memori kepake semua, itu biasanya jadi normal. Tapi kalau terjadinya ada katakanlah malware, atau ada katakanlah proses yang
tidak kita tahu gitu di sebagai background, itu kita bisa mengidentifikasinya melalui ping. Pertama, ping, uptime, CPU usage, kemudian memory usage, dan disk usage. 5 ini bisa kita ambil patokannya bahwa oh ternyata ada sesuatu nih di satu device kita. Katakanlah server gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mengisolasi si server ini. Misalnya si server ini ada anomali terjadi, sering terjadi spike data atau manteng tadi ya. Kita bisa lepas dulu dari jaringan, kita periksa tersendiri. Nah, ternyata begitu kita periksa itu ternyata ada katakanlah virus atau ada background proses di sana. Nah, ini yang bisa kita tangani karena di PRTG sendiri tidak bisa mendeklar bahwa atau memberikan informasi spesifik bahwa oh si A atau si device A atau network A ataupun IoT A ini mengalami kerusakan karena X, misalnya ada dihack atau di malware ataupun apa, karena dia hanya memberikan informasi berupa data, berupa notifikasi ataupun berupa angka-angka tadi atau grafik tadi gitu. Itu pernah kita assessment di salah satu tempat, itu ternyata mereka seperti itu ada keluhan untuk jaringannya lambat. Ternyata setelah kita assessment menggunakan PR selama 1 bulan, di 2 minggu pertama sudah bisa melihat ada sesuatu hal yang terjadi dengan salah satu device-nya. Ternyata di salah satu server tersebut terdapat setelah diselidiki ya, setelah diisolasi dan diselidiki, si server tersebut ternyata ada program yang berjalan di background. Jadi kayak semacam crypto mining ya di sini, saya nggak tahu, mungkin malware ya hitungannya. Jadi dia per setiap jam malam dia akan melakukan semacam traffic atau mungkin transaksi data tek 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 tek, tapi nanti di jam tertentu dia akan turun kemudian normal, tapi di setiap malam dia akan naik, dan itu akan membuat penggunaan memori dan yang 5 tadi itu terkuras. Itu aja Mbak Nurma. Oke, masih dari Pak Rizmi nih pertanyaan kedua. Untuk keamanan jaringannya, berapa persen untuk keamanan perangkat-perangkat yang ada di data center kita? Oke, kalau ini berarti udah agak nyebrang nih Pak. Tapi nggak apa-apa. Kalau ini sebenarnya berhubungan dengan cyber security jatuhnya. Jadi kalau untuk PRTG sendiri, untuk di keamanan datanya itu secara umum kita biasa memberikan password dengan authentication yang tertentu, acak dan perubahan password seperti berkala, terus kemudian penggunaan two factory 2FA itunya juga bisa ketika ada perubahan password ataupun ada perubahan apapun itu ya. Nah, kalau untuk di bidang cyber security mungkin nanti akan ada pembahasan terkait ini. Jadi untuk pengamanan, bagaimana mengamankan data center terutama dari intruder ataupun dari internalnya sendiri, itu ada di sana. Tapi kalau dari PRTG sendiri akan memberikan informasi kalau untuk keamanan dari PRTG sendiri, untuk masuk ke dalam PRTG pun sudah ada kredensial username dan password, dan itu bisa di setting, kemudian hak untuk membaca ataupun hak usernya pun bisa tambahkan di sana, siapa yang hanya bisa melihat ataupun dia hanya bisa menambahkan, itu bisa oleh by level administrator. Itu aja Pak Rizky ya tadi. Ya, Pak Rizmi. Pertanyaan terakhir nih, Mas. Pak Rizmi ya, maaf. Dari Pak Muhirwan. Dari mana kita bisa lihat brand-brand yang support dan tidak secara update yang bisa support untuk PRTG tersebut? Oke, ini sama pertanyaan yang tadi. Untuk yang produk-produk IoT yang support dengan PRTG, pertama dia pertama ada IP based, pertama ya kita bisa lihat di dalamnya. Kemudian ketika kita browse, kita bisa lihat dia SNMP support di sana. Nah, kalau sudah mengatakan di sini SNMP support, ya udah kita lihat, kita checklist, ternyata SNMP ada, kita lihat
defaultnya kita setting, ya katakanlah community name adalah public, kemudian portnya 161, udah dari situ kita bisa si PRTG akan membaca IoT tersebut atau perangkat IoT gateway tersebut menggunakan kredensial tadi, menggunakan kredensial SNMP dan community name dengan portnya. Itu sudah mumpuni. Jadi seperti yang tadi, yang ketika kita menambahkan device di sini, pastinya ketika kita melihat ada AKCP ataupun apa, kita akan melihat di sini ada username dan bukan username, di sini ada kredensialnya adalah berupa IP, kemudian di sini ada SNMP. Saya mengaktifkan SNMP kredensial ini yang wajib gitu ya. Kalau dia hanya IP base saja, itu PRTG juga bisa mendapatkan informasinya, tapi tidak lengkap. Jadi dia hanya mendapatkan secara availability-nya, jadi hanya ping-nya saja minimal. Jadi katakanlah saya punya mesin absensi fingerprint. Saya punya mesin absensi fingerprint, tapi ini nggak ada SNMP-nya nih katakanlah, tapi dia IP base, bisa dikonfig secara web base bisa. Nah, begitu kita tambahkan di PRTG, bahwa kita tambahkan di sini fingerprint, terus kemudian IP base-nya, alamat IP-nya, udah kita nggak bisa lihat yang lain-lain, kredensialnya SNMP-nya off, kita save, dia paling minimal dapat satu availability berupa ping. Udah, itu aja sih Pak. Itu. Oke, Mbak, boleh. Oke, sudah habis Mas pertanyaannya. Oke. Di Mas aja ada pertanyaan lain? Mungkin ada pertanyaan secara online Pak, boleh buka mic, nggak apa-apa. Silahkan. Ya, saya persilakan yang mau bertanya secara langsung. Ada yang mau bertanya? Ya, selamat siang. Ya, silakan Pak. Yang Pak. Saya Fani Pak dari Resia Bina Medika. Nah, ini untuk yang monitoring PRTG ini. Jadi contohnya kita pasang monitoring suhu dan kelembaban di ruang server ya, misalnya. Nah, ya. Ketika terjadi anomali di monitoring itu, apakah bisa memberikan notif otomatis ke WhatsApp? Jadi sehingga kita ada respon yang lebih cepat gitu Pak. Oke. Ya. Pertanyaan bagus Pak Fani, terima kasih. Oke, ini yang sedikit tadi saya mungkin agak lupa ya untuk menjelaskannya. Ketika tadi ada anomali berupa saya tadi ambil contoh yang mana ya tadi, kayak temperatur. Ini kita bisa memberikan notifikasi triggernya di sini. Nah, ini notifikasinya untuk PRTG sendiri, defaultnya ketika kita menginstal awal seperti ini, defaultnya adalah notifikasi jatuh ke email. Nah, bisa kita bayangkan ketika katakanlah tadi misalnya suhunya kita sudah setting 27 derajat, kemudian 28 ada warning katakanlah. Ternyata di 28 warning beneran. Nah, dia akan mengirimkan email bahwa ini ada warning loh 28 derajat. Tapi kemudian 5 menit kemudian dia turun 27. 10 menit kemudian 28 lagi. Dia akan kirim email lagi. Nah, bisa kita bayangkan dalam 1 jam, katakanlah 1 jam aja, suhunya tuh nggak stabil, 28, 27, 29, katakanlah. Itu berapa email yang akan kita terima. Dan akan akhirnya penuhlah mailbox kita terhadap email-email yang notifikasinya berupa itu aja. Nah, biasanya kita akan memberikan suggest, bisa kita berikan informasi kepada partner ataupun kepada end user untuk ketika ada notifikasi berupa error ataupun ada anomali, dia akan dilemparkan pertama kali ke Telegram. Jadi PRTG support dengan Telegram, kemudian yang kedua PRTG juga sudah support dengan WhatsApp. Tentunya ini menggunakan WhatsApp third party WhatsApp. Jadi harus ada menggunakan WhatsApp bisnis dan ada middle ininya. Terus kemudian bisa support dengan Slack, kemudian bisa support dengan MS Team.
Jadi ini bisa Pak Fani terutama bisa di PRTG-nya nanti bisa diolah nanti oleh tim develop di IT di setempat, nanti mau di outputkan kemana. Jadi supaya nanti Pak Fani juga dapat informasi, ternyata di notifikasi keberapa, misalnya Pak Fani, khusus Pak Fani katakan udah suhunya udah di atas katakanlah di atas 30 derajat nih, data ruang server katakan 37 nih atau 30 derajat nih, itu sudah dapat, ataupun pas di 29 Pak Fani udah dapat. Atau misalnya kadang ada beberapa eh, tim misalnya saya nggak mau dapat notifikasinya pas di hari kerja atau Sabtu Minggu, mereka nggak mau diganggu, saya mau dapatnya di hari kerja saja, misalnya hari Senin misalnya, notifikasi baru di delay atau misalnya baru dikirimkan nanti, itu juga memungkinkan. Tapi biasanya terlalu terlambat banget kalau misalnya suhunya udah kritis, ibaratnya udah kritis, udah penting banget gitu, ternyata ngirimnya nanti gitu kan. Itu juga udah menghambat sekali untuk bagi tim infra. Terus yang kedua, yang berikutnya, selain dari memberikan notifikasi tadi secara dalam bentuk output lain, PRTG ini juga support untuk dalam bentuk cross platform, karena kan PRTG ini kan diinstalkan web secara Windows base, tetapi dapat kita monitor menggunakan mobile apps. Nah, nanti mobile apps-nya Bapak Ibu bisa download di Android maupun di App Store, itu bisa menggunakan mobile apps. Nah, nanti setelah mobile apps-nya terdownload, dia paling gampang dia akan membutuhkan QR code. QR code-nya bisa dilihat di account setting nanti. Begitu kita sudah install, kita tinggal masukkan QR code-nya untuk mendapatkan QR, kemudian udah tinggal kita bisa lihat settingan PRTG kita melalui handphone. Jadi lebih mobile lagi, lebih terinfokan kalau misalnya ada anomali itu langsung lebih cepat dapat di situ. Gitu. Begitu Pak Fani. Oke Pak Adi, terima kasih jawaban yang sangat detail sekali. Terima kasih. Sama-sama Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada yang Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Oh yes, saya tambahkan informasi untuk di PT 521 tanggal 23 ya Mbak ya. 23 itu 23. mengikuti Indonesia for 4.0. 4.0 di G Expo. Nah, nanti bisa ketemu saya dan ketemu tim di sini. Saya akan membawakan demo unit untuk IoT-nya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung interaksi dengan demo unitnya, bisa interaksi dengan tim kami di sana atau dengan saya untuk lebih intens, lebih untuk mendapatkan insight apa sih yang Bapak Ibu inginkan, atau Bapak Ibu ingin informasi apa yang detail, bisa ketemu dengan saya atau nanti bisa menghubungi tim untuk berdiskusi gitu ya. Jadi kami ada di hall apa Mbak? Sorry, boleh Ada di ballroom ballroom. G Expo Kemayoran. Nah, di ballroom G Expo Kemayoran kita ada di sana. Kita juga mengadakan podcast. Jadi Bapak Ibu monggo silahkan hadir untuk melihat demo dan mengunjungi untuk podcastnya. Kita langsung, kalau nggak salah tempatnya begitu pintu utama langsung dengan booth kami, kalau nggak salah ada deh Mbak ya, Mbak Nurmah kalau nggak salah Iya ya. benar. Oke ya. Jadi lebih gampang mencarinya, nggak usah kemana-mana, begitu pintu utama, mungkin kanan kiri saya lupa, di situ langsung ada nanti unit demonya warnanya hitam kayak kotak data center tapi kecil ya, sekitar 46 U kalau nggak salah di situ untuk IoT-nya. Jadi saya membawakan di sana, jadi bisa langsung berinteraksi di sana. Gitu. Ya, itu aja Bapak Ibu. Mungkin masih ada pertanyaan? Kalau tidak saya kembalikan ke Mbak Nurmah. Oke, terima kasih Mas Aji atas presentasinya. Sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO, kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Aji Nugroho. Silakan Pak Aji. Oke.
Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah mengikuti coaching klinik walaupun hanya sepintas saja. Jadi gitu ya. Ini masih mungkin jauh dari sempurna. Nah, untuk kedepannya bisa di-download untuk link untuk PRTG-nya mungkin langsung dengan menggunakan dari link yang sudah diberikan oleh Mbak Nurma atau melalui Paisler.com. Nanti di sana sudah ada free trial selama 30 hari, unlimited sensor dengan bisa di bisa dioprek atau bisa ditambahkan apapun, misalnya dari IoT, network, kemudian server, aplikasi atau database di sana silahkan bisa ditambahkan. Kemudian untuk selanjutnya setelah 30 hari saya bisa PRTG masih tetap Bapak Ibu pakai, jadi bisa dipakai secara gratis, hanya sebanyak 100 sensor saja, sebanyak 100 sensor saja. Kemudian untuk informasi selanjutnya silahkan Bapak Ibu bereksplorasi, dan apabila ada pertanyaan ataupun ada penjelasan yang lebih rinci ataupun penjelasan yang lebih dalam lagi ataupun POC, silahkan menghubungi kami di nomor yang nanti dikirimkan. Kemudian dapat juga melalui email ke partner@521indonesia.com. Nah, dari sana kita bisa diskusi selanjutnya. Silahkan Bapak Ibu untuk mencoba gitu ya. Gitu aja Mbak Nurma. Terima kasih. Mute. Masih mute. Baik Bapak Ibu, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Oke, masih banyak yang belum menyalakan kamera. Satu sampai 3. 1, 2, 3. Oke, saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher Oppo. Yang pertama Pak Henry Susanto. Ada Pak Henry? Ada Bu. Selamat ya Pak Henry. Selamat ya Pak. Yang kedua Pak Erik Long. Ada Pak Erik Long? Pak Erik. Yang kedua Pak Erik Long. Dan yang terakhir Pak Pani Julianto. Ada Pak Pani Julianto? Hadir ada Bu. Selamat ya Pak Pani. Selamat ya Ya, Pak. terima kasih. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher Oppo, dan nanti akan kita hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam coaching klinik kita kali ini. Sampai bertemu di coaching klinik kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore semuanya.